Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One Medan yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga sampai dengan saat ini, kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam acara Damai Indonesiaku TV One Medan. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan amal soleh kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, selawat dan salam mari senantiasa kita ucapkan dan hadiahkan kepada yang kita muliakan, kekasih Allah dan kekasih kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insya Allah di yaumil akhir nanti kita dan seluruh ahli keluarga kita akan mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan dan membahas tentang kebahagiaan dan kegembiraan yang Allah janjikan dan berikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa yang berbahagia, ibadah puasa, khususnya ibadah puasa Ramadan, adalah ibadah puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang muslim, maka dalam hidup ini harus melaksanakan ibadah puasa. Selain kalau berpuasa, orang tersebut akan selesai memenuhi perintah Allah, tapi juga di sisi yang lain, dengan berpuasa, orang tersebut akan mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda, yang luar biasa datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang Islam yang terdapat dalam rukun Islam yang 5. Saudaraku, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik, orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik itu maksudnya adalah orang yang berpuasa memang sesuai dengan keinginan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan banyak kelebihan kepada orang tersebut. Salah satu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan keikhlasan, semata-mata karena Allah, maka akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa sekali penghargaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena Allah. Dosa yang telah lalu dihapus. Bisa kita bayangkan berapa banyak dosa kita yang telah lalu. Bukan hanya setahun yang lalu, tapi mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu. Akan tetapi, yang dimaksud dengan dosa yang dihapus Allah tentu bukan semua dosa. Yang dimaksud di sini tentu yang berkaitan dengan dosa-dosa yang tingkatnya kecil dan sedang. Adapun dosa besar, untuk menghapusnya itu ada khusus caranya, yaitu dengan cara bertobat nasuhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kelebihan yang Allah janjikan dan berikan kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Demikian juga tentunya bagi orang yang berpuasa secara umum di luar Ramadan, tapi khususnya untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah dalam hadis yang lain melalui lisan Rasulullah memberikan kegembiraan yang tidak terdapat pada ibadah yang lain. Jadi kegembiraan ini khusus diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, khususnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apa saja kegembiraan yang Allah janjikan dan pasti akan diberikan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan khususnya, dan juga orang yang berpuasa di luar itu, maksudnya di luar bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun idza aftara wa farhatun idza laqiya rabbah." Dalam hadis yang lain, bentuk teks atau matanya berbeda tapi maknanya sama. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda laqiya rabbi. Artinya, bagi orang yang berpuasa dijanjikan dan akan diberikan dua kebahagiaan, dua kesenangan. Pertama, kesenangan ketika saat berbuka. Yang kedua, kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Sang Pencipta alam semesta. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana wujud kegembiraan dan kesenangan bagi orang yang berbuka dan bagi orang yang ketemu dengan Tuhannya nanti, akan disampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat.
hanya di TV One. Lengkapi saat sahur Anda dengan ngopi. Memberikan kekuatan mental, spiritual kepada kita. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh dari Tuhan. Nutrisi ruhani untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, Benar. taat kepada Allah. Ya. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kegembiraan yang Allah janjikan dan berikan kepada orang yang berpuasa, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kegembiraan yang pertama adalah farhatun idza aftara atau farhatun inda fitri. Gembira ketika berbuka puasa. Para ulama, khususnya para ulama hadis, menyatakan dan menjelaskan yang dimaksud dengan gembira pada waktu berbuka itu maknanya ada dua. Pertama, gembira ketika berbuka setiap hari, setiap berbuka puasa. Yang kedua, gembira ketika datangnya, masuknya hari berbuka yang paling besar, yaitu Idul Fitri atau Hari Raya. Tapi perbedaan pendapat ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya dua-dua dapat bagi orang yang berpuasa. Jadi dia pasti akan gembira pada saat berbuka setiap hari, dan dia juga pasti akan gembira pada saat berbuka di akhir Ramadan, yaitu Idul Fitri. Bagaimana wujudnya orang yang puasa itu bisa gembira ketika berbuka? Dalam hal ini tentu kita bisa langsung lihat realita dan fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihatlah orang yang berpuasa itu ketika mau berbuka, itu rasa senang dan bahagianya itu luar biasa. Saking senang dan bahagianya, kita perhatikan orang itu kalau mau berbuka, masih jauh waktunya berbuka, udah sibuk mencari bukaan kesana kemari. Kita bisa lihat sekarang ini di depan mata kita, bisa kita lihat ada orang mau buka puasa itu baru saja selesai sholat zuhur, udah keliling dia mencari makanan, mencari minuman untuk bukaan. Baru selesai sholat zuhur, padahal antara zuhur sampai dengan maghrib itu kan masih berjam-jam lagi. Begitu masuk asar, selesai asar, wah lebih semangat lagi dia keliling untuk mencari bukaan. Kenapa ini terjadi? Inilah rasa senang dan bahagia. Itu mau buka, padahal masih lama. Imam Nawawi, yang kita maksud adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis menyatakan, yang dimaksud dengan orang gembira ketika berbuka adalah gembira karena lapar dan dahaganya itu hilang dengan buka tersebut. Lapar dan dahaganya hilang. Bayangkan kalau tidak ada saat berbuka, tidak ada perintah untuk berbuka puasa, gimana rasanya kita lapar dan dahaga itu berjalan terus. Tapi dengan adanya buka, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maka pada saat itulah kegembiraan itu muncul. Kenapa? Karena rasa lapar dan rasa haus itu langsung hilang. Kemudian beliau lagi mengatakan, yang dimaksud dengan gembira ketika berbuka puasa itu, kenapa?
karena dia telah sempurna melaksanakan puasanya selama 1 hari penuh, 1 hari total, atau 1 bulan di bulan suci Ramadan. Mengakhiri ibadah dengan baik itu menimbulkan kepuasan. Kepuasan itu akan menunjukkan perasaan bahagia dan senang. Itu maksud bahagia ketika berbuka menurut Syekh Nawawi Al-Bandani. Beliau ini adalah salah satu ulama terkemuka yang berasal asli dari Indonesia, terutama sekali dari daerah Banten. Dan beliau pernah menjadi tokoh, pernah menjadi imam Masjidil Haram, dan akhirnya beliau wafat dan dikuburkan di sana. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Jadi itu kegembiraan pertama bagi orang yang puasa. Gembira pada saat berbuka, apakah dia berbuka setiap hari ataupun berbuka di akhir Ramadan, yaitu ketika pada saat Idul Fitri. Pasti luapan rasa gembira itu dapat kita saksikan secara langsung. Dan ini menunjukkan satu hal yang hanya diberikan Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak puasa, tentu mengikuti acara buka puasa itu nggak segembira orang yang puasa. Maka oleh karena itu, berbahagialah kita yang puasa ini. Pasti kita akan diberikan Allah rasa gembira ketika kita mau berbuka puasa. Dan itu kegembiraan yang asli, itu kegembiraan yang sejati. Beda dengan orang yang nggak puasa, ikut acara buka puasa. Itu gembira ecek-ecek ya, gembira semu. Gembira simbol aja. Karena dia tidak ada yang harus dia gembirakan. Dia tidak lapar, dia tidak haus. Hanya ketika makan biasa-biasa aja. Tapi kita begitu saatnya kita buka puasa, kita makan, kita minum, begitu lahapnya, begitu enaknya. Nah, inilah kegembiraan Allah yang berikan kepada orang yang berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Selanjutnya, kegembiraan yang Allah janjikan dan berikan kepada orang yang berpuasa. Yang kedua adalah ketika bertemu dengan penciptanya, bertemu dengan Khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kepada Allah akan merupakan satu kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Bagaimana rasanya kita bisa bertemu dan melihat langsung Allah? Akan kita sampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Nutrisi Ruhani
untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, Benar. taat kepada Allah. Ya. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian yang kedua yang Allah janjikan dan berikan kepada orang yang berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan, nanti akan bertemu dengan Allah, bertemu dengan penciptanya, dengan Khalidnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir kelak. Bagaimana bisa orang yang berpuasa ini bertemu dengan Allah? Perlu kita pahami, orang yang bisa bertemu dengan Allah di yaumil akhir sebenarnya bukan hanya terkhusus bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi secara umum bagi orang yang memang melaksanakan amal yang soleh, amal yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal-amal yang soleh dan jangan mensyirikatkan Allah dengan satu apapun. Jadi Allah sendiri yang menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, kalau mau ketemu, mau berjumpa dengan Allah, maka banyaklah beramal soleh, jangan serikatkan Allah dengan satu apapun. Puasa merupakan salah satu amal soleh. Dan kalau boleh kita katakan, barangkali puasa inilah amal soleh yang masuk dalam peringkat-peringkat pertama dan utama. Sehingga langsung Rasulullah mengatakan, orang puasa pasti akan ketemu, jumpa. Kalau jumpa itu berarti akan lihat, atau bisa akan bersalaman, bisa akan foto, bisa akan berjabatan tangan, berdekatan dengan yang dijumpai. Tapi apakah seperti itu suasananya? Kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Wallahu a'lam. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, apa hebatnya rupanya kalau kita bisa ketemu sama Allah? Apa untung dan gembiranya? Pemirsa, jangankan ketemu dengan Allah yang maha indah, ketemu sama orang yang sangat tampan, ketemu sama orang yang sangat cantik saja, kita senangnya sudah luar biasa. Walaupun kita datang dari jauh untuk bertemu dengan orang tersebut, dari jauh itu kan lama, kemudian capek, mungkin kita letih, habis biaya lagi. Begitu jumpa dengan orang yang kita jumpai, dan orang itu orang yang sangat tampan, sangat cantik, pasti hilang semua kan kesulitan itu. Itu baru jumpa dengan manusia. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Siti Zulaikha itu pembesar, istri pembesar daripada negara Mesir ya. Pada saat itu terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai setiap malam nggak bisa tidur, mikirin Yusuf, wajahnya yang sangat luar biasa tampan. Akhirnya dia jatuh hati, jatuh cinta, ingin menjadi istri, ingin mendapatkan Yusuf dengan segala macam cara. Sehingga akhirnya apa?
ketahuanlah keadaan dirinya itu ke istri-istri pembesar negara Mesir yang lain. Jadi gosip, jadi bahan pembicaraan. Zulekha menyukai hambanya, menyukai pembantunya Yusuf. Menghadapi itu Zulekha tenang aja. Dia berpikir, ya wajarlah orang mengatakan seperti itu. Nggak tahu bagaimana Yusuf. Kalau tahu pasti dia akan seperti aku. Dan akhirnya berencanalah Zulekha mengundang semua istri-istri pejabat pembesar dari negara Mesir itu untuk hadir dalam satu jamuan. Dan pada saat jamuan itu dilaksanakan, masing-masing dihidangkan buah dengan pisau untuk memotong buah di atasnya. Pada saat mereka sedang menikmati jamuan buah dan memotong buah itu, maka Siti Zulekha memerintahkan, Yusuf, silahkanlah berjalan di depan istri-istri atau wanita-wanita pembesar itu. Apa yang terjadi, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia? Ketampanan Nabi Yusuf sangat luar biasa mempesona. Begitu dia lewat, maka semua mata memandang dia. Mata dari istri-istri, wanita-wanita pembesar negara Mesir itu. Tidak ada satupun yang berkedip melihat wajah Nabi Yusuf yang sangat tampannya luar biasa. Sampai-sampai mereka nggak sadar, bukan buah yang mereka potong, tapi jari-jari tangannya berdarah. Mereka nggak merasakan itu. Dan setelah Nabi Yusuf lewat, baru mereka rasakan, aduh sakit tangan, terpotong semua. Kemudian mereka mengatakan, siapa itu yang lewat tadi? Apa kata Zulekha? Itulah dia Yusuf yang menjadi cintaku. Kalian baru lihat satu hari udah seperti ini kalian. Aku lihat tiap hari, macam mana perasaanku enggak tergoda. Kalian baru lihat satu hari enggak sadar kalian kalau tangan kalian potong sendiri. Aku setiap hari melihat. Apakah tidak pantas aku sangat cinta kepada dia? Akhirnya malulah semua istri dan wanita pembesar negara Mesir itu. Pemirsa Damai Indonesia yang berbahagia, ini gambaran saja. Kalau kita di dunia ini melihat orang yang paling tampan, paling cantik aja, kita sudah hilang rasa capek kita. Hilang rasa sakit kita dalam hidup. Bagaimana kita melihat yang menciptakan ketampanan dan kecantikan itu? Itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, walaupun puasa ini berat, capek kita berpuasa ini. Tapi kalau nanti kita di akhirat ketemu dan melihat Allah, semua penderitaan yang berat itu hilang. Itulah hebatnya ketemu sama Allah. Jadi contoh yang kecil, ketemu sama orang aja kita bisa hilang rasa capek kita kalau orang itu membahagiakan, apalagi ketemu sama Allah. Tentu kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bahkan melebihi dari semua kebahagiaan yang nanti ada di akhirat. Orang masuk surga itu pasti akan kagum dengan keindahan surga. Tapi sehebat apapun indahnya surga, tetaplah yang paling indah adalah Sang Pencipta surga itu sendiri. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Jadi inilah kegembiraan terakhir yang diberikan Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, khususnya ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka berpuasalah dengan sebaik-baiknya, dengan iman, dengan ikhlas mata-mata, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan akhir dalam kitab Maraqatul Mafatih dijelaskan kegembiraan yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu dua yang dimaksud itu adalah gembira di dunia, itulah ketika berbuka, dan gembira di akhirat, itulah ketika bertemu melihat Sang Penciptanya, Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nanti termasuk golongan orang-orang yang bisa mendapatkan kegembiraan di akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.